Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Wahid. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan one way and of repeated measure di SPSS. Di sini ya ada soal dari Mr. Sebarun, yaitu inti dari soal ini adalah untuk membedakan treatment before, during, and after penggunaan dari Babel Minmap di performa menulis L2. Jadi itu. Oke, ini sampel atau responding sebanyak 25 responding. Mereka sudah melakukan tes, beberapa tes, yaitu tes 1, tes 2, tes 3. Oke, kita akan menganalisis dengan one way ANOVA repeated measure. Oke, langsung saja kita ke panduan terlebih dahulu. Ya, pertama-tama untuk menganalisis data penelitian dengan SPSS, kita harus melakukan uji normalitas pada nilai standarized residual untuk mengetahui apakah ketiga variabel tersebut normal atau tidak. Jadi kita akan uji normalitas terlebih dahulu di sampel ini ya. Oke, yang kedua, setelahnya jika hasil normal, maka uji repeated measure ANOVA dapat dilakukan. Sementara jika hasilnya tidak normal, maka analisis data menggunakan uji Friedman atau statistik non-parametric. Jadi ini ya. Oke, tahapan analisis penelitian dengan SPSS. Kita menginput datanya terlebih dahulu, terus kita menganalisis dengan uji normalitas, terus kita mendapatkan outputnya. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Nah, kita ke variable view. Oke, name-nya di sini. Name pertama kita menggunakan kata before ya. Labelnya kita menggunakan nama tes 1, tes 1. Desimalnya di sini kita menggunakan angka 1. Measure-nya kita pilih scale ya. Nah, terus nama yang kedua, name yang kedua itu kita ketik daring. Desimalnya sama ya. Desimalnya sama, kita pilih angka 1. Di sini tes 2, tes 2. Measure-nya di sini kita pilih scale. Dan yang terakhir itu after. Kita after di sini. Desimalnya sama. 1, ini tes 3, tes 3. Oke, measure-nya scale sama ya. Oke, ini adalah nama dari variabelnya. Terus kita ke data view. Nah, di sini sudah ada ya nama variabelnya. Before, during, after. Ini juga diartikan dengan tes 1, tes 2, tes 3. Begitu. Oke, kita input datanya. Dari soal tadi, saya sudah salin ke Excel. Ini Excel ya. Kita copy semua. Ini respondennya 26. 25. Ya, kita copy. Ini apa ya? Kita copy. Ada masalah ini. Terus kita paste ya di sini. Ini sudah kita paste ya di SPSS.
Terus kita pilih analyze, pilih general linear model, pilih lagi repeated measures. Nah, untuk kolom within subject factor name ini kita ubah menjadi waktu ya, waktu. Number of levelnya waktunya ada tiga. Kita add di sini. Untuk measure name-nya itu treatment. Kita add lagi. Ya. Terus pilih define. Nah, kita blok aja nih yang mereka bertiga ini, kita blok. Pindahkan ke within subject variables. Oke. Nah, sudah. Kita pilih plots. Waktu ini kita pindahkan ke kanan, horizontal axis. Nah, kita add. Kita pilih continue. Terus kita masuk ke save. Di sini kita centang standardized. Terus kita continue. Terus kita pilih option lagi. Option. Waktu ini kita pindahkan ke display main for. Okay. Terus continue. Oh, bukan. Terus kita pilih centang convert main effect. Pilih Bonferroni. Terus kita continue. Terus kita pilih OK. Nah, ini adalah output dari ANOVA repeated measure. Nah, output ini kita maknai nanti setelah kita menguji normalitas ya. Kita harus menguji normalitas terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke SPSS lagi, ke variable view tadi. Nah, ini data view maksudnya. Kita masuk ke data view. Nah, kita menemukan ada variabel baru. Nah, variabel baru ini kita ujikan ke normalitas, kemudian normalitas lagi, gitu. Oke, kita pilih analyze, pilih descriptive statistic, kita pilih explore. Ini kita pilih standardized residual, blok ya, tiga-tiganya. Terus kita pindahkan ke kanan, dependent list. Terus kita pilih plots. Normality plots with test. Ini kita centang ya. Nah, terus kita continue. Terus kita tekan OK. Nah, kita masuk ke output export. Ini adalah hasil uji normalitas kita. Jadi untuk memaknai uji normalitas kita harus memilih kolom output test of normality ini ya. Nah, untuk memaknai kolom test of normality ini kita harus melihat dasar keputusan uji normalitas. Saya sudah siapkan ini dasar keputusannya. Oke, jika nilai signifikansi ini lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat ya di output SPSS-nya lagi. Nah, nilai dari Shapiro-Wilk ini
signifikansinya 0,348, 0,299, 0,056. Jadi standar Z residual untuk before yaitu 0,348 gitu ya. Jadi kita melihat lebih besar dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05 begitu. Oke, timbul pertanyaannya, kenapa tidak memakai Kolmogorov ini? Karena sampelnya kurang dari 50. Kalau lebih sampelnya kita memakai Kolmogorov ini ya untuk menilai signifikansinya gitu. Nah, kita dapat kesimpulannya ya. Kesimpulannya ini berdistribusi normal. Untuk memaknai uji tes repeated measure ANOVA, kita harus melihat panduan itu terlebih dahulu. Ini ya panduan yang saya buat. Untuk mengetahuinya adalah kita melihat tabel output within subject factors. Tabel ini menunjukkan ada 3 tes untuk 3 waktu pengukuran. Kita lihat ya, apakah benar. Nah, ini ada 3 waktu ya. 1, 2, 3, before, during, after. Benar. Oke, tabel nomor 2 itu tabel output nucleus test of sphericity. Berdasarkan output ini, diketahui nilai signifikansinya 0,132 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi kesamaan varian sphericity. Jadi kita lihat ya, tabel nucleus test of sphericity-nya. Apakah benar seperti itu? Oke, ini dia tabel test of sphericity-nya. Ini ya, nilai signifikansinya 0,132. Ya, benar. Jadi disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi kesamaan varian sphericity. Oke, kita melihat tabel output test of within subject effect. Tabel ini merupakan terpenting dalam uji repeated measure ANOVA. Dalam hal ini ada 3 tahapan yang harus dilalui untuk memaknai hasil output tersebut. 1. Membuat rumusan hipotesis penelitian. 2. Mengetahui dasar pengambilan keputusan. 3. Penarikan kesimpulan. Ini yang saya buat ya. 1. Rumusan hipotesis penelitian. HO tidak ada perbedaan rata-rata penurunan performa menulis siswa yang nyata atau signifikan dari waktu ke waktu. HA itu diartikan ada perbedaan rata-rata penurunan performa menulis siswa yang nyata, signifikansinya dari waktu ke waktu. Oke, ini dia dasar keputusan repeated measure ANOVA. Jika nilai test of sphericity signifikansinya lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai test of sphericity signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Gitu. Oke. Ini kita menarik kesimpulan ya. Diketahui nilai test of sphericity signifikansinya adalah sebesar 0,005. Kurang dari 0,05. Maka 0,000 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata penurunan performa menulis yang nyata signifikan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari siswa tersebut terdapat penurunan performa. Begitu. Coba kita lihat ya, hasil dari test of sphericity-nya.
dari rumusan hipotesis penelitian. Oke, kita lihat dari ke SPSS, ke outputnya. Lihat. Nah, ini asumsi spesifitinya. Kita lihat nilai signifikasinya. Nah, benar kan? 0,000. Jadi dapat disimpulkan terdapat ada penurunan rata-rata dari siswa, performa dari siswa tersebut. Begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.